Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita coba untuk mengkaji yaitu hukum meminta didoakan orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana hukumnya? Jadi kalau meminta didoakan orang yang hidup, ini tidak kita tengok, udah sering. Tetapi macam mana kok seandainya seseorang itu meminta didoakan oleh orang yang sudah meninggal dunia? Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk menjawab hal itu maka perlu kita buat kerangkanya. Kerangka pertanyaannya yang pertama, apakah orang yang sudah meninggal dunia itu bisa berdoa? Ini pertama kita tengok dulu. Apakah orang yang hidup saja yang bisa berdoa, ataukah orang yang sudah meninggal dunia itu bisa berdoa? Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk melihat hal ini maka kita butuh dalil, baik itu ayat Al-Quran ataupun hadis. Apakah ada ayat atau hadis yang menjelaskan bahwa orang yang meninggal dunia itu bisa berdoa? Jadi kalau ada kita jumpai ayatnya, ada kita jumpai hadisnya, berarti sudah terjawab. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya kalau kita teliti, baik itu di dalam ayat Al-Quran ataupun dalam hadis, menjelaskan tentang orang yang meninggal dunia itu bisa berdoa. Yang pertama kita tengok dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Bunyinya seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu, sehingga apabila datang kepada mereka kematian, qala, lalu dia berkata, Rabbirji'un, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu salihan bima taraktu, supaya aku bisa kembali beramal soleh yang telah aku tinggalkan dahulu. Kalla, lalu kata Allah, tidak, tak bisa kau dikembalikan lagi ke dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu adalah dalih lidahnya saja. Andai pun dia dikembalikan ke dunia, tetaplah dia tidak akan beramal soleh. Maka Allah katakan, innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzakh, pemisah, yaitu pemisah antara dunia dan akhirat, hingga sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat ini tadi disebutkan hatta idza jaa ahadahumul mautu, sehingga apabila datang kepada mereka suatu kematian, qala, maka dia berkata, udah datang kematian sama dia, berarti udah mati. Baru dia berkata, Rabbirji'u, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Dia sanggup dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mengamalkan. Rabbirji'u, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Asal dikembalikan dia, kan? Kenapa? Karena dulu dia tak beribadah, tak beramal soleh. Jadi dah mati baru dia berkata, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa dia sudah mati tapi dia berdoa. Itu tadi kata-katanya. Kemudian
dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, di sana juga dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nafkahkanlah rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada kamu, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kamu. Jadi sebelum datang kematian, nafkahkanlah, bersedekahlah. Jangan sempat, kata Allah, begitu sudah meninggal lalu dia berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuanku, kok seandainya tundalah dulu ajalku ini sekejap saja. Jadi sudah mati dia, baru dia mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib, tunda dulu ya Allah, pinama sebentar saya tunda ajalku, fasaddaqa wa akum minas shalihin, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi dikatakannya sudah mati. Jadi ayat ini juga menggambarkan bahwa orang yang mati tadi itu bisa berdoa. Apa doanya tadi? Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya kau tangguhkan dulu sekejap saja, jangan dulu kau matikan aku. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu dua ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa orang yang meninggal itu bisa berdoa. Kemudian kita tengok pula hadisnya. Jadi setiap manusia itu pasti akan mengalami pertanyaan di alam kubur, ya kan? Ini akan ditanya, baik orang yang beriman ataupun orang yang kafir, tetap ditanya di alam kubur. Ya, jadi saya jelaskan lagi, ya kan?